Oke, gimana hasil eh, penderitaan kalian kemarin terkait dengan jurnal umum udah kita bahas di sini kan ya? Wis, terus jurnal umum pasti nggak ada masalah. Kemarin PR-nya apa? Neraca saldo toh. Buku besar. Sudah diposting ya. Nah, sekarang kas di BNI-mu berapa? Oke, terus utang usaha? Oh, perlengkapan? Oke. Rental kendaraan dibayar di muka? Wuh, 9.000. Oke, terus kendaraan mobil. Akumulasi depresiasi mobil. Oh iya. Peralatan kantor. Oke. Terus bawahi utang usaha. Oke, utang gaji. Pendapatan rental terima di muka. Oke, beban yang masih harus dibayar. Oke, utang bank. Oke, modal mahesa. Oke, prive. Oke, ini salah baruki. Pendapatan rental mobil bulanan. Harian, BBM, sewa kantor, rental mobil, beban gaji, listrik air telepon, beban perlengkapan, beban iklan, perbaikan kendaraan, bunga, lain-lain. Oke, sip. Dulu dong. Oke, yang di Zoom boleh ya, tepuk tangan. Oke, tahap pertama sudah terselesaikan. Ya. Nah, berarti sekarang adalah kita akan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu kita akan berbicara jurnal penyesuaian. Yang biasanya jurnal penyesuaian ini eh, mungkin lebih ribet ya, karena logikanya akan sedikit berbeda. Karena jurnal penyesuaian ini teman-teman, jurnal penyesuaian ini dia akan berbeda karena tidak semua, oh boy, nah, kak tuh di sini aman. Nah, wis, nah itu ya. Jadi jurnal penyesuaian ini teman-teman, karena tidak semua transaksi itu akan disesuaikan. Hanya transaksi-transaksi tertentu aja yang akan disesuaikan ya. Jadi kalau kita bicara jurnal penyesuaian, oh kak gelem munyer iki. Oh ini. Oh kutu. Oh ini. Oke. Nah itu ya definisi jurnal penyesuaian ya. Intinya jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang memang akan dibuat di akhir periode ya. Jadi jurnal penyesuaian ini bukan berarti tanggal 1 nanti setelah jurnal umum kalian bakal bikin jurnal penyesuaian, kemudian di tanggal 10 bikin jurnal penyesuaian, enggak. Tapi jurnal penyesuaian itu selalu dilakukan di akhir periode, di akhir bulan baratnya ya. Jadi dan dia utamanya adalah untuk mencatat pendapatan dan beban yang belum diakui atau belum dicatat ya. Jadi itu kemudian ini ya seperti yang teman-teman bisa baca. Jadi intinya adalah untuk menunjukkan akun yang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya saldo dari sebuah akun itu nilainya berapa sih? Nah, itu adalah ketika setelah jurnal umum, kemudian kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Ya itu ya, ada 5 itu, yaitu mengoreksi kesalahan ketika ada kesalahan pencatatan. Biasanya dalam perusahaan itu kita nggak bisa menghapus jurnalnya ya. Nah, tapi kita bisa melakukan jurnal penyesuaian ya untuk memperbaikinya. Terus kita untuk mengakui pendapatan, contohnya kayak gimana? Kalau kita mengakui pendapatan, di awal pertemuan sempat tak spill tipis-tipis. Ali, sudah di luar kepala ya wis nanti aja.
Oke, kemudian kita akan mengakui beban, kemudian mengalokasikan beban dan memastikan akurasi. Intinya di situ, ya. Nah, kemudian jenis dari jurnal penyesuaian tuh intinya dari situ, ya. Pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima ini berarti adalah pendapatan yang telah diperoleh tapi belum diterima atau dicatat. Nah, ketika ada transaksi model seperti ini, nah disinilah kita bisa melakukan jurnal penyesuaian. Ya, jadi ibaratnya layanan sudah kita berikan, ya, kemudian bulan depan itu kita akan menerima pendapatannya. Ya, otomatis kita bisa mengakui piutang pada pendapatan. Nah, bisa itu kita ini ya ibaratnya kita jurnal ketika keadaannya adalah kita sudah memberikan jasanya, tapi pendapatannya masih di bulan depan. Dan kita lupa belum mencatat di jurnal umum. Nah, kita bisa melakukan pencatatan yaitu piutang usaha pada pendapatan. Seperti yang tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk mengakui pendapatan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Sama, itu juga akan membutuhkan jurnal penyesuaian karena ketika kita mendapatkan pendapatan untuk 3 bulan ke depan, jurnalnya adalah kalau kita dapat pendapatan untuk 3 bulan, yang kita dapatnya apa? Nah, kasnya di debit, kreditnya. Nah, pendapatan diterima di muka. Tidak ada pengakuan pendapatan di situ. Sehingga di akhir bulan kita bisa mengakui misalkan nih ya dibayar 3 bulan. Sekarang bulan apa sih? Desember ya. Misalkan Desember untuk dibayarkan untuk bulan November sama Desember misalkan. Ketika di akhir November kita kan berarti sudah menyelesaikan 1 bulan. Nah, kita sudah memberikan jasa kita selama 1 bulan. Nah, ketika hal itu terjadi, berarti pendapatan diterima di muka ini harus kita konversikan menjadi pendapatan untuk kita masukkan di laba rugi. Karena pendapatan diterima di muka itu adalah akun neraca. Kalau ini enggak mbaknya konversi, ibaratnya nih, misalkan perusahaan selama 1 bulan cuman dapat satu klien itu tok, ya dibayar 3 bulan nih tak bayar buat sewa saya 3 bulan ya, oke. Terus mbaknya mencatat kas pada pendapatan yang terima di muka. Ketika di akhir bulan November itu enggak kalian akui untuk 1 bulan, maka di laporan laba rugimu enggak ada pendapatan sama sekali. Nah, akhirnya pendapatan untuk 2 bulan, misalkan sebulannya 1.000 ya, berarti kan orangnya sudah bayar 2.000 tuh. Nah, 1.000 ini harus kita akui jadi pendapatan. Nah, akhirnya jurnalnya seperti itu. Pendapatan diterima di muka, kita taruh di debit, ya kan, untuk membalik jurnal umum yang di awal. Kemudian pendapatan di kredit, kita mengakui adanya pendapatan. Jangan sampai kalian ngakui ada kas lagi. Kalau kalian nanti kasnya di debit, otomatis kalian mencatat pendapatan itu 2 kali. Yang pertama kita catat kasnya 2.000, yang ini kita catat kasnya 1.000. Nah, nanti di akhir bulan ditagih. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, kemudian yang ketiga adalah biasanya kayak beban yang masih harus dibayar. Nah, ini kasusnya teman-teman. Biasanya itu adalah ketika beban itu muncul di akhir bulan, tapi pembayarannya itu masih di bulan berikutnya. Nah, maka itu akan ada beban yang masih harus dibayar. Jadi nanti gampang aja sih sebenarnya beban pada utang gitu aja. Jadi misalkan nih kayak misalkan eh, untuk tagihan listrik bulan ini ya, misalkan baru dikasihkan ke tagihan sampean lah ya. Sampean baru dapat tagihan akhir bulan, baru akan sampean bayarkan bulan depan. Nah, padahal itu untuk beban bulan ini. Nah, karena itulah mbaknya akan mencatat beban tagihan pada hutang tagihan. Nah, ketika bulan depan sampean bayar,
barulah hutang pada kas. Gitu. Jadi utangnya yang kita nolkan. Atau simpelnya gini lagi nih. Biasanya itu muncul di beban gaji. Misalkan kayak gini, biasanya gaji itu ada cut off-nya ya. Misalkan untuk gaji tanggal 31 dibayarkan, tanggal 1 dibayarkan, itu adalah kadang perusahaan kan ada cut off, itu dihitung per sampai tanggal 25. Sisanya kan kita akan melakukan perhitungan untuk gajinya dan lain sebagainya kan. Nah, berarti kan sebenarnya yang teman-teman terima di bulan Februari, itu kan atas kehadiran Anda di Januari, ya toh. Otomatis itu seharusnya menjadi beban gaji di bulan Januari. Nah, karena itulah biasanya bebannya itu sudah diakui di Januari, tapi dibayarnya di Februari. Otomatis di akhir bulan Januari ada jurnal penyesuaian beban gaji pada hutang gaji. Awal bulan Februari dibayarkan, jadilah penjurnalannya utang gaji pada kas. Nah itu. Beda lagi kalau kasusnya adalah bebannya muncul di akhir bulan, Anda bayarkan juga di akhir bulan itu, ya nggak akan masuk ke jurnal penyesuaian. Misalkan cut off-nya tanggal 25, tiap tanggal 31 dibayarkan, no ya aman. Langsung beban gaji pada kas ketika sudah dibayar. Nggak akan ada beban gaji pada hutang gaji, nggak akan ada. Nah, atau misalkan yang sama juga ada tagihan air misalkan nih, sampean baru dapat tanggal 31, tak bayar no bulan depan lah. Tapi itu adalah beban untuk bulan ini. Nah, otomatis perlakuannya sama, akan ada jurnal penyesuaian. Beban air pada utang air. Nah, pas dibayar barulah utang air pada kas. Nah, seperti itu. Ya, sampai di sini jelas apa belas? Oke, Zoom. Aman, Oke, Pak. oke, sip. Kemudian ada beban dibayar di muka. Nah, ini ya. Nah, kalau beban dibayar di muka, ini biasanya mirip kayak pendapatan diterima di muka ya. Jadi ibaratnya itu kalau beban dibayar di muka itu adalah kita membayar misalkan nih ya, kita membayar asuransi untuk 3 bulan ke depan. Nah, ketika kita membayar itu ya, itu nanti penjurnalannya adalah beban dibayar di muka pada kita bayar 3 bulan ke depan untuk 3 bulan. Nah, beban dibayar di muka pada kas itu adalah penjurnalan di jurnal umum kita, ya kan? Tapi ketika nanti di akhir bulan, ibaratnya kan kita sudah menikmati asuransi itu sebulan, ibaratnya gitu kan? Nah, sudah saatnya dia diakui menjadi beban. Otomatis nanti akan beban asuransi pada beban dibayar di muka. Sehingga saldo beban dibayar di mukanya akan berkurang. Tapi muncullah beban asuransi. Nah, dalam akuntansi hal seperti ini itu adalah hal yang diperbolehkan. Karena logikanya gini, kalau misalkan itu kalian akui langsung, itu akan membebani laporan laba rugi kalian. Ya, contoh simpelnya kayak gini. Kayak ini yang terakhir ya, penyusutan aset tetap sudah pasti ya. Karena misalkan kalian beli gedung 1M gitu ya. Enggak mungkin misalkan kalian beli di bulan Januari 2025, di Januari 2025 kalian nuliskan eh, pembelian gedung 1M, sudah pasti rugi mati-matian untuk perusahaan kamu. Iya kan? Tapi secara akuntansi susutkan per bulan. Jadi ibaratnya kalian gedung itu adalah investasi, tapi bebannya masukkan per bulan sampai umur ekonomisnya habis. Nah, sama kayak pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka sama. Kita bayar untuk 1 tahun ke depan, jangan langsung diakui 1 tahun. Akui per bulannya sampai masanya habis. Nah, itu dia. Paham? Oh iya. Jum. Paham, Pak. Oh iya. Sampai entok sing paham, sing lainnya ora kowe. Paham, Pak. Oke, sip. Nah, kemudian teman-teman ya, siklus akuntansinya setelah jurnal umum,
kemudian kita ke jurnal penyesuaian, kalian melakukan posting lagi ke buku besar, ya. Nah, setelah posting ke buku besar, kalian akan mengisi neraca saldo setelah penyesuaian, ya. Nanti teman-teman yang di Zoom nanti saya kirimkan Excel-nya. Jadi nanti kalau teman-teman yang offline, ya, jadi nanti setelah kalian membuat jurnal penyesuaian, kalian akan memposting ke buku besar. Posting ke buku besar, kodenya bukan JU lagi, tapi JP. Ini seharusnya enggak gini, JU3. Kalau kita ngikutin ininya, tulisnya JU3. Tapi saya lebih prefer kalau itu tulis JP, jurnal penyesuaian. Nah, setelah kalian masukkan ke buku besar, kalian posting ke buku besar, dia akun-akun tertentu yang dari jurnal penyesuaian itu akan mengalami perubahan saldo. Nah, saldo yang terbaru itu masukkan di neraca saldo setelah penyesuaian dan pasti akan balance. Ya. Nah, setelah itu barulah kita akan masuk ke kertas kerja atau neraca lajur. Neraca lajur itu bukan laporan. Neraca lajur itu cuman alat bantu kita untuk menyusun laporan keuangan, yaitu laba rugi dan neraca. Teman-teman bisa lihat di halaman, nah ini 2021. Nah, itulah yang disebut dengan neraca lajur. Gampang sebenarnya, kalian di daftar saldo sebelum penyesuaian sudah bikin kan? Tinggal masukkan. Nanti penyesuaian sudah menyesuaikan kan nanti? Tinggal masukkan. Neraca saldo setelah penyesuaian sudah dibikin kan? Tinggal masukkan. Wis. Kemudian dari daftar yang terbaru inilah kalian akan menyusun laba rugi dan laporan posisi keuangan. Simple, gampang, nggak ribet. Ribetnya cuma di jurnal penyesuaiannya toh. Nah, itu ya. Jadi ini adalah agenda kita hari ini ya. Nah, fungsi kertas kerja, nah itu ya, mempermudah penyusunan laporan keuangan, memastikan akurasi dan lain sebagainya. Kemudian komponennya ya. Nah, ini buat teman-teman yang di Zoom, ini adalah komponennya. Kalau teman-teman yang offline sudah bisa langsung lihat di buku prakteknya. Teman-teman yang Zoom, jadi komponen kertas kerja itu ada kolom nama akun, neraca saldo, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, nanti ketika di laba rugi sama neraca ini sudah kalian isi, tinggal kalian pindahkan ke laporan keuangannya aja. Nah, udah tinggal dimasukkan aja sesuai dengan apa yang sudah kalian masukkan di bagian sini. Jadi di sini memastikan dulu bahwa semua sudah, jadi di neraca lajur ini semua saldo dipastikan sudah balance, termasuk laba rugi dan neracanya. Ketika dua itu sudah balance, berarti sudah benar. Jadi puncaknya ini adalah terkait dengan kedua saldo di neraca dan laba rugi. Ketika tidak balance, selamat. Anda harus mencari nggak balance-nya di mana. Nah, itu ya. Nah, oke. Itu jadi neraca lajur. Nah, ini ya contohnya kalau misalkan di teman-teman di Zoom ya. Nah, kita bisa lihat neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, ada rugi laba, kemudian ada neraca. Semua pasti balance. Debit kreditnya nggak akan pernah nggak balance. Ya. Jadi ini adalah tugas kita hari ini. Nah, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kertas kerja. Lek nutut sampai laporan keuangan ya monggo. Kalau nggak nutut ya garapen di oma. Ya, oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada? Ya wis, garapen. C. Tak yang Zoom tak kirimkan ininya dulu. Apa namanya? Excelnya.
Ada, soalnya sendiri dia. Oh, pasti kasih contoh. Tak kirimin iki sih lo teman-teman di Zoom nanti kasihan dia nangis. Ngersulo. Si Zoom ini kok Anda menggunakannya oke. Ini adalah untuk kertas kerjanya teman-teman yang di Zoom. Nah, itu ya. Oh, soalnya kirim 2 kali. Enggak apa-apa, saya orangnya loman soalnya. Tak kirimi 2 kali. Nah, itu wis. Jadi itu adalah soal untuk penyesuaiannya. Ini biar saya anu dulu. Oke. Loh, kok muni bisa di kono? Oke. Iku kok gambarnya mek Lenovo ngono tok, Mas. Piye iku carane iku? Karena belum di share screen ta. Nah, di situ muncul tapi sing tengah iki gak. Malah mobil-mobilan kuning ku sing metu. Apa nih? Oh, duplicate. Iya, ngono laput apa pencet? Oh iya. Ah, wis. Nah, ini ya. Jadi teman-teman yang di Zoom, ini dulu yang dikerjakan, ya. Nah, terus soalnya sudah ada, diperhatikan. Terus untuk teman-teman yang di sini di halaman 16 ya. Nah, coba lihat yang nomor 5. Nomor 5 itu harusnya ada pembetulan. Di situ kan peralatan dan perabot bla 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 10.000 ya. Nah, kemudian di bawahnya ada yang 10.000-nya lagi kan. Nah, yang 10.000 yang bawah itu ganti 1.000. Kalau yang di teman-teman Zoom, seingat saya sudah saya perbaiki itu. Ya, benar enggak yang nomor 5 teman Zoom? Nilai sisanya di nomor 5 itu adalah 1.000. Benar enggak di soal? Bener, Pak. Oh iya, sip. Nah, kita coba di soal nomor 1. Ya. Nah, pada tanggal 30 sampai 31 Juli, Mahesa telah selesai menyewakan mobil harian untuk PT Salemba sebesar 3.000. Klien berjanji akan membayar lunas tanggal 4 Agustus 2018. Mahesa belum mencatat transaksi ini. Piye? Yes. Ya, piutang usaha pada pendapatan. Ini sama seperti yang di materi tadi, itu yang saya sampaikan pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini kasusnya adalah seperti ini, ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, di bulan Juli dia itu sudah menyewakan mobilnya sebesar 3.000 rupiah. Nah, tapi klien baru akan membayarnya bulan depan. Berarti kita mengakui adanya piutang dan kemudian kita mengakui adanya pendapatan. Nah, sehingga nanti ketika bulan Agustus, ketika dia bayar, nah penjurnalannya berarti pendapatan sudah kamu akui di sini. Nah, kas pada piutang, piutangnya yang dienolkan, kas kita bertambah. Nah, itu karena di sini berarti ini terjadi jurnal penyesuaian ini karena prinsip akrual teman-teman ya. Jadi transaksi itu dicatat berdasarkan kapan terlaksananya. Jadi bukan berdasarkan kita terima kasnya. Nah, kalau misalkan di perusahaan Anda pakai cash basic, nggak perlu ini kayak gini.
Karena transaksi baru dicatat kalau nerima duit sama ngeluarin duit. Tapi sekarang rata-rata kita menggunakan accrual basic. Transaksi dicatat ketika dia terjadi. Nah, terjadinya di sini adalah ya kalau di soal nomor 1 ya kita udah ngasih jasa, klien tinggal bayar. Karena jasa itu sudah kita kasih, seharusnya kita kan mengakui adanya pendapatan. Nah, karena masih dibayar bulan depan, berarti ada piutang. Oke, piutang pada pendapatan. Pendapatan ini tetap kita akui pendapatan bulan ini. Tapi itu masih dalam bentuk piutang yang nanti kita tagihkan. Paham? Oke. Nomor 2 berarti ya apa? Hmm? Yes, pada perlengkapan. Ya, jadi dia ini adalah mencatat apanya? Ayo, yang dicatat berapa angkanya? Berapa? Satu-satu? Dapat dari mana? Yes. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapan teman-teman yang kalian catat kan angka 320-nya. Ya, kenapa? Karena 320 itu adalah sisanya. Sisanya tok. Berarti yang harus kalian akui itu adalah berapa perlengkapan yang sudah kalian pakai. Berarti kalian lihat saldonya di neraca saldo, perlengkapan berapa? Perlengkapan. Nah, 2.250 dikurangi dengan 320. Kalau mbaknya tadi dari mana? Enggak, dari neraca saldo. Nah, dari neraca saldo. Ketemu 1930. Nah, itu dia. Ya, neraca saldo. Nah, is. Sudah selesai 2. Nomor 3, siapa yang bisa? Yang di Zoom, gak apa-apa loh. Lek mau jawab. Lek mau. Saya Pak, Oh iya, monggo. beban rental mobil pada rental kendaraan dibayar di muka. Yes, betul. Ya, beban rental mobil pada aku nih apa rental kendaraan dibayar di muka. Jadi kasus yang ketiga ini teman-teman ya. Jadi rental mobilnya ini dibayar di muka tanggal 1 Juli 9.000 untuk masa 3 bulan. Jadi kita membayar sewa itu adalah 9.000 tapi untuk 3 bulan. Nah, kemudian otomatis di akhir bulan ya, di akhir bulan Juli kita kan harus mengakui adanya beban, ya kan? Nah, otomatis 9.000 dibagi dengan 3. Itulah nilai yang kita catat. Beban rentalnya kita akui 3.000 pada biaya dibayar di mukanya 3.000. Nah, itu dia. Mm-mm. Yang dicatat. Yang dicatat 3.000 karena kita mengakui 1 bulannya toh. Heeh. Karena kan di sini kan dibayar di muka 9.000 untuk 3 bulan. Nah, bulan Juli udah selesai nih. Berarti kita harus mengakui beban dari 9.000 itu yang menjadi beban di bulan Juli berapa? Berarti kan 9.000 dibagi dengan 3. Nah, yang dicatat angkanya adalah 3.000. Paham? Oke. Next, nomor 4. Siapa yang bisa? Gampang ini malahan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke. Nilainya berapa? Nah, itu sekarang. Hmm? Hah? Dapat dari? Hmm? Hmm? Hmm. Ketemunya 2.000.
1 bulan. Coba baca soalnya. Jadi gini teman-teman ya, benar yang disampaikan Mbaknya tadi, itu kan mobil Avanza dibeli 140.000. Nah, di tanggal 1 Juni 2018. Estimasi nilai sisa 20.000. Otomatis yang kita susutkan adalah 140.000 dikurangi dengan 20.000. Nilainya adalah 120.000. Ya, kalau nilai sisanya 0, berarti otomatis yang kita gunakan adalah 140.000. Karena di sini ada estimasi nilai sisa, maka 140.000 kurangi 20.000 ketemu 120.000. Umur ekonomisnya 5 tahun bagi 5. 24 bagi 12. 2001 bulannya. Sedangkan di soal dibeli mobil Avanza pada tanggal 1 Juni. Dan sekarang adalah 30 Juli. Berarti yes 4.000. Kono, oh ono iku ya. Nah, maaf yang di online Zoom aku nggak bisa orek-orek TV. Nanti kalau orek-orek TV aku yang dimarahin sama Bu Rektor. Jadi saya gini. Jadi gini ya, harga Avanzanya itu kan 140.000 tuh. Ya kan? Dikurangi sama nilai sisanya 20.000. Ya kan? Nah, kemudian ini kan 120.000. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun, ya kan? Otomatis di sini 120.000 dibagi dengan 5, ketemulah 24.000. Nah, ini baru per tahun, ya kan? 24.000 per tahun. Kemudian kalau kita mau nyari per bulan, berarti kan 24.000 per dibagi dengan 12. Ketemulah 2.000 per bulan. Sedangkan belinya di bulan Juni. Berarti kita sudah ada 30 Juni dan ada 31 Juli. Otomatis ada 4 rebong. Ya, ada 4.000. Karena kalau teman-teman lihat logikanya, loh Pak kenapa nggak bulan Juli aja? Siapa tahu yang bulan Juni sudah dicatat. Teman-teman lihat aja di neraca saldo sebelum penyesuaian, akumulasi depresiasi mobil lo kosong. Ya kan? Nah, dari situ kita sudah tahu berarti untuk yang Juni belum disusutkan. Karena itulah kita mencatatnya 2 bulan. Beda lagi kasusnya kalau misalkan soalnya sama, dibelinya 1 Juni, tapi di neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu sudah ada saldonya 2.000. Nah, kalau sudah ada saldonya 2.000, otomatis kalian di sini cuma ngakui 1 bulan karena yang bulan Juni sudah disusutkan. Nah, tapi karena di neraca saldo awal belum ada, di akunnya itu belum ada saldonya, berarti asumsinya bulan Juni belum disusutkan. Nah, oke, gampang. Nomor 5, podo ae iki carane. Piye? Sama aja nih, mah. Beban sama kayak di atasnya tadi. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nilainya berapa? Nah, hitung-hitungan. Ya, 9.000 itu nilai yang akan disusutkan. Dibagi berapa? Nah, ini 3 tahun ya. Berarti 9.000 dibagi 3 tahun, ketemulah 3.000. Dibagi dengan 12, ketemulah yes. Itulah yang kita catat di nomor 5.
Spidolnya kayak baik kak ketok ini gini ya. Beban depresiasi tak akunnya. Tidak tahu nama akunnya di situ depresiasi atau penyusutan. Nah, penyusutan sama depresiasi sama aja soalnya. Oke, nanti ya. Jadi beban depresiasi sama beban penyusutan itu sama aja. Nama lain depresiasi ya penyusutan. Ya. Oke, next nomor 6. Penerimaan jasa penyewaan mobil dari Toko Wijaya bla 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 sebesar 8.000 untuk 2 bulan. Rental mobil bulan Juli sudah selesai. Ini 8.000 dibayar untuk Juli sama Agustus. Jadi ada klien bayar kita untuk langsung 2 bulan, Juli sama Agustus. Sekarang akhir Juli kita harus ngakuin pendapatannya. Otomatis penjurnalannya adalah pendapatan diterima di muka pada pada pendapatan. Yep. Yes, 4.000. Ya. Jadi di jurnal penyesuaian ini kita jarang ya mengakui kas. Enggak, malah bisa dikatakan enggak ada kita mengakui kas sama sekali. Karena jurnal penyesuaian itu yang kita akui adalah kalau enggak kita ngakuin pendapatan ya kita ngakuin bebannya. Tuh. Oke, nomor 7. Gampang ini. Ini sama dengan kasusnya yang tadi saya bilang beban yang masih harus dibayar. Nah, ya betul. Beban gaji pada hutang gaji. 400. Terakhir, nomor 8. Sama ini kasusnya. Beban yang masih harus dibayar juga. Hmm? Hmm. Yes, betul. Mantap. Mari wisan jurnal penyesuaian. Beban listrik, air dan telepon sama beban yang masih harus dibayar ya. Karena nggak ada akun hutang air dan listrik nggak ono. Nggak ono. Beban yang masih harus dibayar. Di sini kan ada akunnya beban yang masih harus dibayar kan? Mana? Nah, beban bukan. Ya, 240 nah ini loh. Beban yang masih harus dibayar. Yang ini air, jadi beban air, listrik, dan telepon pada beban yang masih harus dibayar. Sudah? Nah, selamat melakukan posting ke buku besar. Buku besar yang tadi itu. Ya, yang itu. Jadi yang cuman berubah adalah akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian aja. Jadi misalkan nih ya, yang pertama kan piutang usaha di debit 3.000 ya. Nah, kalian masuk ke piutang usaha ya di sini kasih tanggalnya adalah 30 Juli ya. 30 Juli. Kemudian ini adalah penyesuaian. Nah, itu ya. Terus post refnya tulis JP. JP, jurnal penyesuaian. JP. Nah, kemudian berarti dia ada di debit sebesar 3.000. Nah, saldonya jadi, nah, wis, lanjutkan.
Iya, ini pendapatan. Di sini ada dia pendapatan apa ini? Nomor satu ini. Bulanan ini berarti. Mm-mm. Hmm? Oh no, ada tulisan nih. Oh iya, itu ada tulisan mobil harian berarti pendapatan mobil harian. Tinggal di ini aja. Nanti di jurnalnya didetailkan aja. Pendapatan mobil harian. Harian 3.000. Oh 31 ya wis. Nah 31 penyesuaian. Hmm, Enggak apa-apa. Kamu mau nulis detail enggak apa-apa. Kalau buat latihan tulis penyesuaian aja enggak apa-apa. Itu JP berapa? Mm-mm. Berarti saldonya jadi nah 22.400. Pendapatkan saldonya kan kredit. Ini 3.000-nya di sini. Mm-mm. Yes, jadinya 2 sip. Mm. Jurnal penyesuaian semuanya tanggal 31 semua kok. Karena di akhir bulan. Jurnal penyesuaian. Semuanya di akhir bulan. Karena jurnal penyesuaian itu cuma di akhir bulan aja. Oke. Nah, teman-teman yang di Zoom bisa ini ya, untuk buku besarnya, posting buku besarnya bisa pakai file yang kemarin. Ya, jadi teman-teman yang di Zoom buka file yang kemarin, itu kan ada file buku besarnya ya, ada sheet buku besarnya. Nah, jurnal penyesuaian itu kalian posting di buku besar itu. Ya, jadi sebenarnya eh, semua filenya ini nanti ujungnya satu kesatuan ya teman-teman ya, yang di Zoom. Jadi teman-teman yang di Zoom bisa posting hasil jurnal penyesuaiannya di file yang kemarin, file tugas yang kemarin. Kalau sudah, barulah mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Yang di Zoom udah, sampai mana yang di Zoom? Yuhu. Zoom, Sudah, Pak. Masih buku besar. sudah. Sudah. Yang sudah itu apa? Posting sampai postingnya udah atau gimana? Sampai neraca saldo setelah penyesuaian. Oh, udah. Iya. Yes. Kalau neraca saldo setelah penyesuaian sudah diisi yang di Zoom, bisa ngisi kertas kerjanya ya, yang di Zoom. Nah, kertas kerjanya kalian sudah bisa isi semuanya itu, karena semuanya itu sudah ada datanya. Ya, neraca saldo itu kalian masukkan neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian itu kalian masukkan saldonya dari hasil jurnal penyesuaian yang sudah kalian lakukan, terus NSS penyesuaian itu adalah neraca saldo setelah penyesuaian, itu kalian masukkan ke dari data neraca saldo setelah penyesuaian yang kalian bikin tadi. Dua dua tiga 040 itu dia. Selisih. Hmm. Ini tinggal dicocokin aja sama temennya yang beda di angka yang mana. Biar nanti tinggal perbaikannya. Nah ini. Oh sama ya. 11.000, 7,5, 23.
Nah ini kayaknya nih. Oh sama. Sama saldonya. Enggak, maksudnya yang debit kreditnya ini sama semua. Nah kalau sama seharusnya sama. Nah yang sudah lolos neraca saldo setelah penyesuaian, silahkan melanjutkan ke kertas kerja. Nah tinggal masukin aja. Jadi sebenarnya eh, kalau misalkan di lapangan, kalian langsung masuk ke kertas kerja enggak apa-apa. Jadi setelah neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian langsung masuk ke kertas kerja enggak apa-apa. Tapi karena ini praktek kita harus melewati semua tahapan nih. Nah, jadi kamu setelah jurnal, jadi setelah daftar saldo sebelum penyesuaian, nah saldonya itu kalian pindahkan ke sini. Nah, terus nanti setelah jurnal penyesuaian, nah saldonya di setiap jurnal penyesuaian akan dimasukkan ke sini dari jurnalnya. Nanti kan akhirnya neraca saldo sebelum penyesuaian disesuaikan dengan jurnal penyesuaian kan jadinya ini. Nah, sama aja. Cuman di kertas kerja itu akan membantu kita membuat laba rugi sama neraca. Wis, tinggal diinputkan aja. Hmm? Nah, kan 15.670. Jadi gini logikanya. Kalau ini 15.670 di debit, kemudian ada saldo penyesuaian 15.670 di debit, otomatis ini kamu tambahkan dengan ini. Saldonya jadi beda. Sedangkan ini harusnya sama dengan ini. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian yang ada di kertas kerja itu nanti endingnya harus sama dengan neraca saldo setelah penyesuaian yang barusan kalian kerjakan. Jadi kalau di sini ya di kolom pertama daftar saldo sebelum penyesuaian itu kan ada debit kredit tuh ya. Nah itu kalian tinggal ngopi dari yang coba dibalik. Nah ini ya. Nah ini, nih. Nah ini kan halaman 15 kan daftar saldo sebelum penyesuaian halaman 15. Nah ini tinggal kalian copy aja, masukkan semuanya itu. Nah, ini semua dimasukkan ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, kemudian setelah itu sebelahnya kan ada penyesuaian. Nah, penyesuaian itu dapat dari mana? Penyesuaian itu adalah dari jurnal penyesuaian ini. Jadi di jurnal penyesuaian ini yang berdampak atau yang diisi adalah sesuai dengan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, logikanya, biar kita tahu logikanya, jadinya nanti ketika neraca saldo sebelum penyesuaian disesuaikan, ditambah atau dikurangi dengan penyesuaian, dia akan menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, tuh. Yes, jadi nanti saldonya akan sama dengan ini. Nah, tesen. Kalau nggak percaya. Kalau misalkan kalian coba tandingkan hasilnya beda, berarti nginput ke kertas kerjanya kalian ada yang salah. Jadi nggak usah lihat ke mana-mana, lihatnya cuma di situ-situ aja. Neraca saldo sebelum penyesuaian, masukkan semuanya. Terus jurnal penyesuaian, masukkan semuanya. Nanti kolom 31 itu jumlah. Kolom nomor 31 itu jumlahnya, bukan laba bersihnya. Ditaruh di kolom 31 itu. Nah, nah ini udah kan? Nah ini juga bakal sama kan pastinya? Nah sekarang coba masukin salah satu jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian. Nah ini yang dimasukkan.
Utang usaha pada pendapatan mobil harian 3.000. Piutang di debit sebesar 3.000 sama apa tadi? Hmm. Nah ini kan piutang usaha 1.000 di debit ditambah 3.000 di debit. Ya kan nomor 2 kan? Jadinya dia 4.000. Di sini sama dengan nah ini yang enggak ada akunnya jurnal penyesuaian. Jadi masukin dulu semua yang hasil dari jurnal penyesuaian baru nanti ngisi yang di sininya. Apa dulu buku besar? Hah? Enggak ada perlengkapannya, perlengkapan toh. Perlengkapan kan cuma ada satu. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Perlengkapan habis pakai. Mm-mm. Perlengkapan bahan habis pakai. Oh, enggak balance. Yang di Zoom gimana? Kertas kerjanya udah sampai mana? Laba rugi sama posisi keuangannya udah keisi. Yang di Zoom harusnya lebih cepat seharusnya. Pakai Excel soalnya. Gimana? Yang di Zoom? Pak izin bertanya. Iya, monggo. Untuk yang neraca saldo setelah penyesuaian jumlahnya berapa ya Pak? Jumlah anunya Keseluruhannya Pak. keseluruhan. Piro, piro rek jurnal anu neraca saldo setelah penyesuaian berapa? Totalnya tadi. Itu jurnal penyesuaian. 223040. Totalnya yang untuk neraca saldo setelah penyesuaian. 223040. Terima kasih Pak. Yoi. Nah, udah toh? Nah, sekarang akun mana yang bakal dimasukkan ke laba rugi, akun mana yang akan masuk di neraca. Bisa Kak? Enggak ada? Enggak. Lagi? Semu di laba rugi itu adalah akun pendapatan dan beban. Kalau di neraca, ya sisane. Aktiva, hutang, dan modal. Mm-mm. Iki perubahan modal. Iki. Iya. Nah, tinggal dilihat aja mana pendapatan. Kas. Nah, itu neraca. Kan aktiva. Hmm. Enggak sama pendapatan. Enggak termasuk pendapatan diterima di muka enggak loh yo. Enggak, pendapatan diterima di muka kan masuk di neraca kalau ada saldonya. Iya, iya. Akhirnya balancein dulu. Yes, tinggal dipindah doang. Jadi kan yang kamu di laporan laba rugi kan udah masuk semua tuh. Nah, angka-angkanya kan tinggal kamu pindah ke laporan laba rugi ini. Wis tinggal dicontoh aja apa aja yang masuk di laba rugi. Enak toh. Nah, ini
Ini tinggal dimasukkan sama kayak yang tadi ya. Kalau sudah, kita kan masuk ke laba rugi sama posisi keuangan. Laba rugi kan berarti nanti cuman akun pendapatan sama beban kan yang ada di sini. Nah, jadi nanti di situ akun pendapatan dan beban yang ada di sini pindahkan ke laba rugi. Nanti jumlahkan. Nah, nanti yang di posisi keuangan akun neraca masukkan ke sini. Nanti jumlahkan. Nanti harus balance. Iya. Nah, itu masuk 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 neraca itu. Nomor berapa itu? Nih, pendapatan 11. Nah, ini masuk neraca itu. Akan menjadi akun yang ada di neraca. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mengisi kertas kerja di laporan laba rugi dan di laporan posisi keuangan itu pasti nggak akan pernah balance. Pembalance-nya adalah laba atau ruginya. Pembalance-nya di situ, ya. Nah, dari itu tinggal kalian pindahkan ke laporan keuangan. Punya sampean kayaknya udah selesai ya. Laporan laba rugi. Oke, rugi 1.850. Jangan lupa kalau di akuntansi kalau berkurang di dalam kurung ya. Kalau mengurangi. Oke, sip. Sampai dengan laporan laba rugi, sampai dengan neraca kita sudah selesai. Sisanya bisa kita kerjakan minggu depan. Atau mau lanjut? Untuk yang labanya tadi berapa? Hah? Yang dari laporan laba rugi itu tadi yang labanya berapa? Rugi, bukan laba ya. Rugi berapa, Pak? Perusahaan rugi 1.850. 1.800. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi niteninya rek ya. Kalau di laporan ini laba rugi, nah sisi kredit di sini itu pasti isinya adalah pendapatan. Ya, sisi debit itu pasti beban. Ketika sisi kanan lebih besar daripada sisi sebelah kiri, itu berarti tandanya kita laba. Penyeimbangnya pasti ada di sisi kanan, sisi kiri. Ya, tapi ketika penyeimbangnya itu ada di sebelah kanan, yang menandakan lebih besar beban daripada pendapatan, kita pasti rugi. Nah, ketika rugi ya debit sama kredit pasti akan lebih kecil debitnya ketika di laporan posisi keuangan. Ya, pasti lebih kecil sisi debit. Otomatis laba ruginya 1.850 itu akan masuk di tadi 1.850 di sini ya. Nah, ini rugi. Nah, nanti berarti penyeimbangnya akan ada di sebelah sini. Karena sisi kreditnya di posisi keuangan pasti lebih besar dibandingkan debitnya. Pasti akan seperti itu. Jadi niteninya gampang. Kalau dempetan gini sudah pasti rugi. Tapi kalau berjauhan kayak gini, nah ini sudah pasti laba. Nah itu dia. Nah masukkan ke laporan laba belakang. Nah wis tinggal nyalin doang. Jadi ibaratnya kertas kerja itu membantu kita cek dulu laporan laba rugi sama neraca kita sudah oke, baru kita tuangkan dalam laporan yang sebenarnya.
Mm. Beban rental mobil toh. Yaudah, hapus salah satu aja. Terserah mau pakai yang di sisi sebelah mana. Mm. Anu aja, hapus salah satu aja. Jadi nggak usah coretin satu aja. Mm-mm. Kebanyakan anu ya, kurang ya. Heeh. Isi salah satu aja. Hmm. Bebas, mbaknya mau pakai yang yang bulanan atau harian, pokoknya coret salah satu aja. Bebas. Mbaknya mau pakai yang mana? Yang di Zoom, kalau misalkan kertas kerjanya sudah selesai, ya, nah itu teman-teman bisa ini ya, buat laporan laba rugi sama neracanya. Jadi itu utang banknya ada dua ya, masukin di salah satu aja, utang jangka panjang. Ya, karena utang bank itu rata-rata lebih dari 1 tahun rata-rata. Kecuali itu kayaknya sulit ke salah tulis ya. Seharusnya mungkin utang dagang mungkin. Ya, sudah ada utang saya. Ada di situ ya. Oh. Hmm. Hmm. Kebablasan. Hmm. Nah, kalau udah ada utang usaha ya. Di situ utang banknya dihapus salah satu aja. Dan teman-teman di Zoom ya, itu saya sudah share lagi di chat Zoom, yaitu ada format untuk laporan keuangan ya. Silakan bisa teman-teman di Zoom untuk kerjakan. Jadi itu tinggal dari kertas kerja teman-teman pindahkan ke format laporan keuangan itu ya. Jadi nanti akan ada laporan laba rugi. Laba rugi kalian sudah hitung di kertas kerja, tinggal dimasukkan aja ya. Kemudian ada laporan perubahan modal. Jadi modal awalnya itu selalu menggunakan modal yang di bulan Juni, yaitu yang 30.000. Ya, tambahan modalnya adalah 5.000. Kemudian nanti kalian kurangkan dengan ruginya, kurangkan dengan prive, jadilah modal akhir. Nah, modal akhir yang nanti setelah teman-teman hitung di laporan perubahan ekuitas, itu akan masuk di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas yang modal mahesa di bawah. Itu ya. Dan jangan lupa ketika mengerjakan pelaporan posisi keuangan, depresiasi itu akan selalu mengurangi aset tetapnya. Ya. Oke. Jadi yang teman-teman di Zoom silakan bisa dikerjakan atau bisa dilanjutkan minggu depan ya. Dalam artian minggu depan berarti minggu depan sudah dikumpulkan di day learning ya. Ini udah selesai semua yang teman di offline sama ya. Nah itu jurnal penutup kita lanjutkan minggu depan saja. Ya, karena nanti setelah jurnal penutup
kita bakal ada ini ya, neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu kita ada jurnal pembalik. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke penderitaan yang baru, yaitu akuntansi sektor dagang. Sektor dagang lebih ribet dibandingkan sektor jasa karena ada dua metode dalam penjurnalan, yaitu ada metode perpetual dan metode periodik. Ya, baik perpetual sama periodik jurnal penyesuaiannya ada perbedaan. Di periodik kita akan melakukan penyesuaian yaitu menghitung harga pokok ya, dan lain sebagainya. Kita bahas di minggu depan jika sudah selesai sampai dengan jurnal pembalik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Wis paham? Zoom? Yang di Zoom? Sudah oke? Oke Pak, aman. Oke, aman. Ya sudah. Kalau gitu saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.